Ya, 91 FM, Scarlet Radio. Puji Tuhan, kembali lagi kita diskusi bersama Pastor Michael Kasonso. Pastor, tadi kita sempat pelajari ya, Pastor, tentang prinsip firman Allah tentang baik. Saya juga menemukan itu di Filipi 4 ayat 8 ya. Di situ dijelaskan. Ini saya cek dulu ya ayatnya. Filipi 4 ayat 8 ya. 4. Kita cek. Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Nah, dihubungkan dengan materi tadi ya, Pastor ya. Iya. Jadi luar biasa, saudara, kalau tahu latar belakang Paulus ini. Dia sedang menulis kitab Filipi ini dalam keadaan di penjara. Bahkan kitab mencatat di Kisah Rasul dia berapa kali didera tubuhnya itu. Ya begitu didera, ini mengalami aneh. Tapi dia begitu strong. Karena saya percaya Paulus ini begitu ya, dia mengerti tubuhnya adalah bait Roh Kudus, dia begitu menjaga. Ya. Jadi semua yang baik, semua yang mulia kita harus pikirkan, termasuk menjaga kesehatan tubuh kita ini. Ada amin. Jadi memang ada prinsip-prinsip kenapa Tuhan itu kalau baca di Perjanjian Lama yang melarang tato ya. Karena ketika saya lihat banyak orang yang sudah pernah bertato ya, itu kan jarum suntik kena di darah, itu tetap ada pengaruhnya. Kenapa ya Tuhan suruh menjaga, jauhkan dari dosa percabulan ya, termasuk penyakit HIV itu karena suatu tubuh kita ini ya bersentuhan dengan akhirnya ada virus-virus dari orang lain dan akhirnya membuat dia sakit. Jadi sangat penting Bapak Ibu Saudara, sangat serius Tuhan yang ciptakan tubuh kita ini. Oleh sebab itu dari hal-hal sekecil pun kita harus jaga, termasuk jangan merokok, jangan mabuk ya, dengan minuman yang membuat mabuk, alkohol tinggi. Ada yang bertanya, berarti kalau minum anggur bagaimana ya? Kalau anggur kan boleh, nggak memabukkan. Yang penting tidak memabukkan, tapi anggur yang punya ya anggur yang manis ya. Saya juga kalau minum ada jus ya, saya makan anggur itu, buah anggur enak. Buah anggur sampai 1 kilo itu tidak memabukkan. Tetapi ketika kita minum yang beralkohol, yang sudah dari kesehatan, katakan yang beralkohol itu sangat berbahaya bagi tubuh ya. Itu yang harus kita pikirkan sekarang, itu yang Filipi 4 bilang. Jadi kita harus memikirkan pola hidup kita ya. Jadi itu Pak Tony. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari saya sebagai hamba Tuhan ingatkan, karena saya mengalami. Memang Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Saya dulu mengalami kesaksian karena saya tidak mengerti dulu. Saya hidup di diskotik ya, dari umur 12 tahun sampai 21 tahun ada hampir tiap malam di diskotik. Tubuh saya akhirnya jadi lemah, sakit-sakitan ya. Saya perokok, pemabuk dulu. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyampaikan firman-Nya dan akhirnya saya betul-betul meninggalkan. Saudara, tubuh saya begitu sehat saat ini. Saya bisa melayani dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Tapi bagian saya jaga pola makan saya. Itulah yang dikatakan Filipi 4 ayat 18. Semua yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, itu yang harus kita pikirkan. Ya, demikian Pak Tony. Iya, saya juga sempat sambil mendengarkan pastor punya itu. Saya ingat di kitab Ulangan. Iya. Ulangan 34 ayat ke-5. Iya. Itu memang Musa telah memberikan contoh
kehidupan yang sehat, Iya. tubuh, jiwa, dan roh. Betul. Jadi Musa itu mati pada umur yang maksimal 120 tahun. Iya. Mari kita baca ya, Pastor. Saya bacakan ya, Pak. Okay. Ulang 34 ayat 5. 34. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai Ulang 34. Iya. 34 ayat 5 sampai 7. Oke. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Nah, saya mau tekankan di ayat yang ke-7. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Jadi dia mampu pada umur yang 120 tahun dia mampu memanjat gunung yang tinggi untuk melihat tanah perjanjian yang Tuhan tunjukkan yang dia tidak bisa masuk. Nah, ini luar biasa, ini prinsip firman Tuhan di mana Tuhan juga memberikan contoh bagaimana kehidupan yang sehat dan tetap efektif dipakai Tuhan. Begitu kan, Pastor, yang itu yang Allah rindukan. Jadi 120 tahun matanya belum kabur. Luar biasa ya. Jadi ini berbicara tubuh ya. Jadi apa yang difirmankan Tuhan itu harus kita percayai. Saya percaya kita semua dianugerahkan Tuhan untuk sehat ya. Kita percaya juga mujizat Tuhan itu yang berkuasa. Makanya saya tekankan Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mari jaga kesehatan tubuh kita ini ya. Di musim pandemi ini kalau kita tetap jaga kesehatan, pasti Tuhan juga akan tolong untuk melindungi, memelihara hidup kita. Jangan takut ya. Tetapi juga kita juga harus takut menghormati Tuhan dengan tidak makan minum hal-hal yang Tuhan larang ya, termasuk ya saya bilang tadi bertentangan dengan kesehatan. Iya, minuman keras, obat-obat terlarang, narkoba. Saya mau bilang, kau yang kena narkoba, karena saya dulu juga pecandu, sempat kena ya obat-obat terlarang, sakit. Bahkan pengaruhnya sampai sekarang masih ada. Ini saraf saya kadang ya. Oh, begitu. Ya, ada efek tetap. Memang Tuhan udah mengampuni, memulihkan, tapi apa yang kita tabur, kita akan tuai. Saya sering bilang, saya mendoakan beberapa, ya Tuhan bisa sembuhkan, tapi kalau engkau peminum terus, pemabuk terus, waduh, ini ada yang akhirnya lambungnya pecah, hancur, livernya kena. Itu bukan salahnya Tuhan. Karena Mazmur 107 ayat 17 dikatakan ada orang-orang menjadi sakit karena kelakuan. Nah, kelakuan sini ya ada orang yang pemabuk, minum rokok, ya hidup, ya termasuk juga begadang terlalu malam, terlalu forcer kerja. Itu kita harus jaga. Ya, itu supaya seperti Musa, haleluya. Musa itu hamba Tuhan yang saya percaya sangat dikasihi Tuhan karena dia taat dan dia juga melakukan hukum-hukum perintah. Jadi luar biasa ya pengajaran hari ini. Saya percaya orang bersyukur di Sulawesi Utara ini banyak sayur. Saya tadi istri saya buat, waduh, untuk saya ini sayur dari wortel. Saya tadi beli wortel, jadi makanan sehat. Puji Tuhan, karena kalau kita sehat seperti Pak Tony bilang tadi, kita hamba-hamba Tuhan, kita mau melakukan melayani kalau kita sehat, termasuk ketika kita mau mendoakan orang ya luar biasa kan, hal yang sehat. Bagaimana kita mendoakan orang kita sendiri sakit yang nggak bisa. Lihat luar biasa cara Tuhan Musa sampai dia bisa menggenapi. Saya lihat waktu hidupnya Musa itu luar biasa. Bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 memang dia hidup 1 tahun sampai 40 tahun di istana raja. Nah, pasti dia dididik cara makan yang betul di istana, cara kesehatan. Makanya dia walaupun hidup di padang gurun 40 sampai 80 tahun, ya dia kuat, dia ngerti. Ya, sampai akhirnya Tuhan pakai dia 80 sampai tadi berapa? 120 tahun. Wih.
Saudara, jangan kita belum waktunya, aduh sudah dipanggil Tuhan. Saya lihat ada banyak hamba-hamba Tuhan dipanggil durian ya. Iya, aduh, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa tapi tidak jaga kesehatan. Makanya tubuh kita ini bait suci, baitnya Tuhan. Amin. Saya sangat taat. Saya walaupun memang berpuasa itu ya cara Tuhan juga mendidik kita baik ya untuk kesehatan. Karena berpuasa dari segi kedokteran, saya tanya sama dokter, kalau Pak Pendeta banyak puasa, toksin-toksin itu, racun-racun itu keluar. Iya, baik sekali. Puasa itu banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Nanti kapan kita bahas. Iya, betul. Karena betul, saya pernah baca majalah kesehatan juga bahwa puasa itu membuat pencernaan kita mengalami istirahat sehingga keluar racunnya, dia keluarkan. Betul. Puji Tuhan ya Pastor. Luar biasa sahabat Skylight, pembahasan kita pada sore menjelang malam hari ini. Kita belajar bersama Pastor Michael Kasonso, di mana prinsip-prinsip firman Allah itu jelas untuk menjaga jiwa dan roh kita. Amin. Nah, saya mau baca ayat penutup yang mungkin Pastor bisa menanggapi ya. Itu di ini ada saya cari dulu di sana tentang ayat 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Iya. Saya tertarik ini ayat ini. Iya. Saya sempat baca ada beberapa artikel, ini salah satu ayat tentang kesehatan juga. Iya. 1 Timotius 4 ayat 8. Iya. Ini berkata, latihan badani terbatas gunanya. Iya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, firman Tuhan bilang itu terbatas gunanya, tapi tidak bilang tidak berguna. Nah ini. Itu hanya Tuhan mau menekankan dengan cuma latihan badani, tetapi itu jadi aspek penting juga ya. Iya, jadi memang kadang kekristenan itu harus selalu, Timotius ini kan diajarkan Paulus, memang ibadah itu jauh luar biasa ya, tapi latihan badani itu juga ada gunanya. Jadi badan kita ini harus dilatih. Ya seperti saya habis berdoa saya kalau di rumah pastori saya bersih-bersih ya, aktivitas. Saya tahu Tuhan kasih matahari ya, kalau jam ini itu betul lah. Iya. Kita sebenarnya keluar keringat itu hal yang baik ya. Jadi harus latihan, harus dibiasakan. Arti kata latihan di sini sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Nah, jadi luar biasa. Sekali lagi sangat penting ya. Dan saya percaya ya, kembali ke Musa tadi terakhir, Musa kan dengan Yosua itu berperang tidak pakai memang peperangan rohani, tapi ketika Musa dia harus angkat tangan tubuhnya waktu berperang melawan Amalek. Israel menang, dan Yosua dia juga seorang pahlawan, dia berperang dengan kekuatannya. Walaupun yang utama roh Tuhan ada pada mereka, tapi mungkin kalau Yosua sakit dia pergi berperang atau dia tidak pernah dilatih tubuhnya. Makanya mari ya tetap kita jaga kesehatan, berolahraga, tubuh kita itu penting, tapi jauh lebih penting tetap jaga juga yang utama itu ibadah ya. Seperti ayat tadi. Iya, puji nama Tuhan. Baiklah sahabat Skylight, terima kasih telah stay tune di program kami 91 FM Skylight Radio, di mana kita telah membahas bersama kebenaran firman Tuhan. Baiklah Pastor, silakan, kita akan tutup. Kita akan tutup. Mari sahabat Skylight, kita akan berdoa sekali lagi. Bapa, terima kasih untuk roh pengertian kebenaran-Mu. Tuhan, terima kasih betapa Engkau sudah ciptakan tubuh kami ini, dan kami sadar tubuh kami ini begitu penting Tuhan. Tubuh kami ini adalah bait Roh Kudus Tuhan.
Ampuni kami, mungkin tubuh kami ini kami masih melakukan hal-hal yang jahat. Bahkan Tuhan, secara kesehatan mungkin kami masih makan dan minum suatu yang tidak berguna bagi tubuh kami ini. Tuhan ampuni, Tuhan tolong beri kami pengertian supaya kami boleh Tuhan melatih tubuh kami ini untuk menjaga kesehatan. Pola hidup kami, pola makan kami Tuhan benar, sehingga tubuh kami ini adalah bait Roh Kudus bisa Tuhan juga pakai untuk memuliakan Tuhan, menolong orang lain, berkhotbah, melayani, memberkati orang lain melalui tubuh kami ini. Roma 12 ayat 1 digenapi. Kami mau persembahkan tubuh kami ini sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan dalam nama Yesus. Dan berkati seluruh sahabat Skylight di Sulawesi Utara, pemerintah Sulawesi Utara, Tuhan tolong berkati bahkan seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, pendengar setia radio Skylight ini. Demi nama Yesus Bapa, kami juga bersyukur, berdoa untuk owner Skylight dan Merciful Building, Bapak Evangelis Dr. Andes Herman Kemala MSC. Tuhan berkati juga seluruh perusahaan Merciful Building Group yang ada, semua karyawan yang ada. Tuhan berkati Hotel Diamond yang sedang proses penyelesaian Tuhan pembangunannya, juga Tuhan Yesus berkati. Roh Kudus, hamba berdoa saat ini, mengalir kuasa. Hamba berdoa kalau ada yang sakit saat mendengar Tuhan radio ini, Tuhan sembuhkan. Aku percaya kuasa Tuhan masih berlaku. Terima kesehatan dan komitmen untuk kami menjaga tubuh kami ini. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan. Kami mau menggunakan tubuh kami untuk hal-hal yang baik, yang mulia, dan yang kudus. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Oke, begitu sahabat Skylight.